Akhirnya Xpeng masuk ke Indonesia. Gue senang banget sama ini mobil karena kisah di baliknya itu keren banget. Jadi ini mobil ya dibuat oleh 4 orang foundernya. Nah, salah satunya adalah He Xiaopeng ya. Dia itu dulu yang punya UC Browser, kemudian dibeli Alibaba, dan UC Browser sama Alibaba jadi investor awal buat mobil ini. Termasuk juga Lei Jun, Xiaomi ya kan, Lei Jun itu juga invest ke Xpeng. Nah, nama Xpeng sendiri itu diambil dari He Xiaopeng. Nah, karena pendirinya He Xiaopeng. Nah, disikat tuh jadi Xpeng. Jadi Xiaopeng atau Xpeng. Dan nama lengkap dari mobil ini itu namanya sebenarnya bukan cuma Xpeng doang, tapi GXM, Guangzhou Xiaopeng Motors. Nah, disingkat jadi Xpeng dan logonya bentuknya kayak gini. Ya, dan ini mobil ya, perusahaan tuh benar-benar startup dari nol. Bukan perusahaan mobil yang udah lama dan kawan-kawannya. Enggak, ini benar-benar dari nol, di start dari tahun 2014. Dan di tahun 2020 dia mendapatkan pendanaan 500 juta dolar. Itu dari Capital Ventures dan kawan-kawan, dan nggak nyampe 2 bulan ya, di Agustus itu langsung dapat pendanaan lagi senilai 400 juta dolar. Dan mobil ini ya, perusahaan ini udah listing di Bursa Efek. Ya, tapi bukan di Bursa Efek Jakarta. Yang pertama ada di Hong Kong, ya, ada di Hang Seng, dan yang kedua ada di New York Stock Exchange. Dan waktu mereka dapat pendanaan itu stoknya langsung naik sampai 400% katanya. Wih, gokil ya. Jadi Xpeng tuh membuktikan gitu loh, bisa loh bikin perusahaan yang sustain, stabil, profitable, ya, walaupun dia startup gitu. Ya, kita tahu Finfast, ya kan. Tapi kan Finfast tuh kan grup gede banget, terus mereka bikin, tapi ini enggak. Jadi salah satu foundernya itu tadi dari UC Browser, dan yang satu lagi itu dari dulu di GAC. Ya, di GAC, tahu Ion kan? Nah, salah satu founder saya itu dulu dia emang researcher di GAC, Ion. Ya, dulu belum Ion, masih GAC doang. Dan ini mobil pinter juga, kenapa? Karena dia kan namanya Guangzhou Xiaopeng Motors. Jadi di Cina itu, setelah gue perhatiin, mobil itu laku juga berdasarkan daerahnya. Contoh, kalau di Guangzhou kita akan ketemu GAC atau Xpeng tuh banyak. Ya, kalau di Wuhu kita akan ketemu Chery, Jeku dan kawan-kawan tuh banyak. Kalau di Beijing, kita akan menemukan mobil Beijing baik dan kawan-kawan tuh banyak. Jadi mobil itu sesuai sama daerahnya gitu. Ada rasa nasionalisme lokalnya. Jadi kayak misalkan orang Jogja gitu ya, beli mobil mereknya Jogja, buatan Jogja. Orang Surabaya, Jawa Timur, beli mobil buatan Jawa Timur. Itu masih ada kayak gitunya. Tapi lihat dong, Xpeng ternyata berhasil. Dan lucunya adalah, yang bawa Xpeng ke Indonesia itu bukan pengusaha mobil, bukan. Tapi pengusaha handphone. Dia bukan Indomobil, ya kan? Bukan andalan grup, bukan apa-apa, tapi dia era jaya. Era jaya untuk smartphone, udah nomor 1 lah ya. iPhone dan kawan-kawan semua lewat era jaya. Nah, sekarang era jaya masukin mobil Xpeng ke Indonesia. Tapi seperti yang gue bilang, Xpeng itu beberapa foundernya dan orang-orang yang cipin duit ke sana, ada orang Xiaomi, ada orang UC Browser, ada Alibaba, ya kan? Ya, makanya yang masuk ke sini juga bukan mobil, tapi handphone. Era jaya. Dan kalian lihat, ini adalah Xpeng G6 yang kita pinjam dari era jaya ya. Mobil ini sebenarnya pertama kali launching 2023. Dan 2 tahun kemudian di 2025 itu sudah keluar new modelnya. Jadi dia masuk ke Indonesia itu bulan Juni, langsung launching X9 yang kayak gini sama si G6 ya. Tapi di Gias 2025 alias di bulan Agustus tiba-tiba keluar G6 Pro yang varian facelift. Jadi yang kita pinjam ini bukan facelift, yang nanti kalau kalian beli sekarang udah langsung dapat yang facelift. Hanya dalam kurun waktu 2 bulan saja tiba-tiba mobil masuk langsung facelift. Itu kayaknya pemecahan rekor mobil tercepat facelift di Indonesia yang masuk kurang lebih sama kayak handphone. 2 bulan keluar baru. Nah, apa bedanya yang facelift sama yang non facelift? Ini kebetulan yang non facelift ya. Kalau bumper, lampu dan kawan-kawan sama, tapi bagian atasnya beda. Ada sekitar 4 perbedaan. Yang pertama lampu depan. Yang facelift itu dia lampunya itu nyambung dari ujung ke ujung kayak Stargazer. Terus logo X-nya, Xpeng-nya ini yang kedua nih, dia pindah ke bagian atas sini. Jadi bukan ditaruh di tengah-tengah sini. Nah, yang ketiga, bentuk velgnya beda. Kalau yang ini velgnya mengingatkan kita pada apa? Mercedes-Benz. Ya.
Terus yang terakhir, di belakangnya ada semacam ducktail ya, dimana yang versi ini dia nggak punya. Nah, tapi kalau misalkan gue lihat video di luar gitu ya, Xpeng G6 yang facelift atau yang di Indonesia dibilangnya G6 Pro, itu ada 84 perbedaan. Salah satu perbedaannya itu di autonomous sistemnya dan suspensinya, karena katanya shock breakernya beda, pairnya juga beda, di-tuning ulang. Jadi apa yang kalian lihat di video saat ini itu nggak mencerminkan nanti yang unit datang pas kalian terima G6 Pro. Dan harganya pun juga beda. Kalau yang ini pertama kali keluar di bulan Juli itu Juni itu harganya 599, dan yang G6 Pro itu harganya jadi 619. Jadi beda sekitar 20 juta dibandingkan dengan varian yang non facelift. Nah, gue belum tahu juga apakah ketika G6 Pro keluar yang ini discontinue dan mobil ini itu akan dirakit di Handal Motor Indonesia. Jadi sudah rakitan lokal. Nah, ini dia kuncinya si Xpeng G6 ya. Jadi belakangnya itu kayak silver metal, depannya seperti ini. Sekarang kita bahas desain lebih detail ya. Jadi sebenarnya kalau di Cina sana ini mobil tuh bisa nyetir sendiri. Jadi canggih banget, dan Xpeng itu emang punya divisi khusus buat robotik, buat dia bisa jalan autonomous. Sama ada divisi buat taksi terbang ya, itu juga ada. Nah, kalau kalian lihat dia tuh sensornya banyak banget ya. Jadi kurang lebih mirip kayak di Cina, cuma versi yang Indonesia di atasnya itu nggak ada gundukan buat lidar sensornya ya, karena juga buat apa ada lidar di Indonesia. Di Indonesia kalau ada mobil autonomous, mobilnya baru sehari langsung rusak kali, jalannya berantakan ya kan. Nah, ini kita lihat di bawah, radarnya itu nggak di tengah ditaruhnya, tapi radarnya ada di sini. Biasanya kan beberapa mobil taruh tengah ya. Dia radarnya ada di samping kiri kanan. Kemudian dia punya sonar ya. 1, 2, 3. Ya, jadi depan itu ada 6 sonar, belakangnya ada 6, jadi ada 12 sonar. Nah, kameranya itu juga banyak betul. Nih, di sini ada kamera buat kamera 360. Di atasnya ada 2 buah kamera juga kiri kanan. Nah, kemudian di sebelah kanan sini ada bulutan, ada sensor. Ya, seperti biasa lah, sensor buat itu ya, buat lampu sama rain sensing. Kameranya ada di bagian depan kiri kanan sini ya. Ini biasanya dipakai buat yang mobil-mobil udah bisa autonomous di Cina ya. Gue pernah nyobain waktu itu. Terus sama di bagian sini ya, itu ada kamera buat kamera 360-nya. Jadi di samping aja kameranya ada 3. Jadi kiri kanan kameranya ada 6. Jadi kalau di total kameranya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak lah pokoknya. Kamera semua. Dan ke samping, ini nih yang gue bilang, banyak yang nggak suka sama desainnya Mercedes-Benz EQ, ya kan? Karena bentuknya kayak telur, biar aerodinamis. Sebenarnya desain telur itu bagus-bagus aja, contoh Xpeng ini. Cuma eksekusinya menurut gue yang salah dari Mercedes-Benz, sehingga kelihatannya jadi kurang gimana gitu. Nah, lihat dong. Atau mungkin Stargazer lah. Beginilah kalau kalian mau bikin Stargazer facelift. Tuh, dibikin modern, bukan berantakan kayak gitu. Ini bagus banget. Gue suka sama desain depannya, belakangnya, sampingnya. Meskipun dia desainnya aerodinamis telur, yang banyak orang nggak suka, tapi ketika Xpeng itu bikin mobil ini aerodinamis ya, ini desainnya bisa bagus tuh. Terus dia juga sebenarnya crossover, jadi dia punya over fender, tapi over fendernya itu sewarna body. Jadi coba dikasih hitam di bagian sini, habis itu sewarna body. Bannya pakai Michelin Pilot Sport EV, ukurannya 20 inci ya. Ini 255/45 R20, jadi kalau misalkan gua mau kriminal ya, ini ban bisa gua oplos sama Ioniq gua. Astagfirullah, jangan. Ini pelek desainnya bagus, agak-agak mirip Mercedes-Benz, sama kalau kita lihat cakramnya itu besar sekali dan kalipernya warna silvernya tuh mengkilat. Keren. Nah, bautnya ini juga rapi banget ya. Lak nutsnya juga tuh lihat tuh, baut-bautnya bagus ya, rasanya mahal. Sama kalau kita lihat kaki-kaki depannya, wah, ini baru cakep. Ya, linernya, ya inner fendernya itu pakai karpet ya, bukan plastik, jadi buat meredam juga bagus. Sama tuh, lihat kakinya. Ini mobil harganya 599 600 juta, tapi dia pakai double wishbone dan aluminium loh, double wishbone-nya tuh. Wih, cakep ya. Kerasa gitu mahalnya pas kita lihat kakinya. Ke samping, ya. Mobil aerodinamis, kelihatan modern, dia pakai pintu yang gagangnya kayak gini. Gue kurang begitu suka, tapi lama-lama udah biasa. Sama dia punya nih kaca ya, double glassnya ini nggak cuma sekedar double glass, tapi double glassnya super tebel
ya, dan dia dibikin frameless, jadi cakep pas dibuka, terutama pas kita turunin kacanya, bisa flat, cakep bener. Begitu pula dengan belakangnya, dia sama-sama frameless, tapi kalau kita turunin dia nggak bisa flat. Nah, dia cuma segini aja, tapi lihat nih, kacanya ini dia nggak double glass, tapi ini lebih tebal dibanding kaca double glass beberapa mobil loh, tebel banget kacanya. Jadi emang premiumnya berasa banget nih mobil. Nah, tutup. Sama kalau misalkan kita mau buka chargernya, itu bisa dari tengah, bisa dikunci, atau ini sebenarnya nggak ada tanda apa-apa ya. Tapi kita bisa tekan di sini. Karena di sini ada tombol. Di dalam itu kayak ada tusukannya gitu buat kita nekan ini. Nah, yang jadi keunggulan dari mobil ini juga dia ngecasnya cepat karena dia arsitekturnya udah 800 volt. Jadi kurang lebih sama kayak Ioniq 5 dan dia bisa sampai 230 kW. Makanya ngecasnya cepat. Nah, ini desain belakangnya ya. Kalau kalian lihat, dia tuh dari ujung kaca depan ya ke atas sini ya, ini kaca lagi, warnanya hitam lagi sampai ke sini. Itu kayak satu bagian gitu, hitam semua. Dari ujung ke ujung itu kayak seamless, dan bagian spoiler belakangnya itu dibikin floating. Jadi kayak hitam gitu. Wih, keren. Ini desainnya mantep. Nah, ke belakang nggak semua orang suka, tapi gue suka ya desainnya seperti ini. Dan untuk yang facelift seperti gue bilang tadi, ada ductile-nya, sisanya semua sama. Lampunya sama, ada tulisan Xpeng di sini, keren. G6-nya ini agak kegedean, tapi oke lah. Sama dia punya wiper belakang, itu ngumpet, ditaruh di atas, tapi pas dia nyapu, ternyata nggak terlalu gede. Cuma segini doang yang kesapu. Terus dia ada kamera di belakang sini, ya. Kalau misalkan kita mau buka, tinggal dipencet bagian bawahnya, dia akan kebuka bagasinya. Dan bagasinya cukup besar ya. Ini karpet mobilnya, ya ini mobil testing, jadi agak berantakan. A few moments later. Nah, bagasinya cukup luas dan kita dapat ini nih, ya separasi, ya tonneau covernya di belakang, tutup lagi. Nah, ini kalau kita lihat, dia tuh cukup lega. Sama ini ada karpet bawahnya belum dipasang, tolong. Floor mat Xpeng. Nah, ini kalau kita buka bawahnya, ada storage lagi yang cukup besar, termasuk kita dapat chargerannya di sini, ya sama ini ada repair tool assembly buat ban. Jadi dia nggak ada ban serep. Jadi kalau misalkan kita mau nambel itu ada di situ ya. Terus kita juga dikasih vest. Kalau misalkan kita ada darurat di jalan, pakai baju beginian kuning biar kita kelihatan di jalan, nggak dihajar sama orang. Dan Xpeng itu kalau di Cina tuh jadi mobil mewah sebenarnya. Dan kita lihat dari bagasinya udah kelihatan mewahnya. Kayak contohnya nih, tuh dia hook buat pintu belakangnya itu ada covernya kayak gini. Kalah nih Palisade. Terus bludrunya, nah cakep bludrunya. Nah terus di sini lihat ada subwoofer berapa inci nih, gede banget tuh. Tangan gua aja nggak muat. Sama di sebelah kiri kanannya ada speaker lagi karena emang speaker ada banyak. Nah sekarang kita masuk ke dalam, kita mulai dari bagian belakang dulu. Oke, yuk kita sekarang ke belakangnya. Ada seperti yang gue bilang tadi, ya karpetnya belum dipasang. Dulu di belakang sini kita akan dapat legroom yang lega, headroom juga lega sekali. Tapi atap kacanya ini pakai full kaca, tidak ada penutupnya. Ya, masuk langsung nyala, dia nggak pakai push start stop engine button, jadi kita masuk dia langsung nyala, AC-nya dingin, ada di sebelah kiri kanan sini buat di belakang. Ya, terus kalau misalkan kita terasa terlalu tegak, kita bisa mundurin, ya. Nah, dan ini jaraknya lumayan panjang. Kemudian kita bisa buka armrest di bagian sini, pencet buat keluar cup holder, elegan, ya. Itu kelasnya kayak kelas BMW Mercy gitu. Ya. Set. Gue suka pay attention to detail dari mobil ini, itu bagus banget. Ya, ini mobil kelihatannya warnanya hitam suram buram-buram. Tapi kalau kalian perhatiin secara detail, itu pemilihan bahan, build quality-nya, sama desainnya itu cakep banget. Gue suka. Pegang di atasnya ini juga bahannya bagus, kayak kita megang Audi atau semacamnya. Ya, door trimnya, bagian sininya, tutupan speakernya, ya. Bagian sini masih plastik, tapi nggak masalah. Di bagian sini itu Alcantara, ya. Sama bawahnya baru pakai kulit, dan bawahnya ini bahannya sama kayak speaker yang di atas. Cakep. Ya, padu padannya pas gitu ya. Terus juga ada varian yang interior warna putih, itu bagus banget. Terus ini kulitnya kalau kita pegang ya, dia kulitnya kayak napa leather ya, sama di bagian sininya nih. Tuh, dibikin sweat. Cakep. Detail-detailnya ini cakep banget. Dan di belakang sini kita juga dapat pemanas kursi, tapi nggak ada pendinginnya. Dia juga sudah pakai auto power window, ada USB-C di sebelah kiri kanan sini ya. Dan kalau kita mau buka pintu, dia itu bener-bener full digital ya. Jadi Xpeng G6 ini dia tuh mau ngelawan Tesla Model Y. Jadi apa yang ada di Tesla itu ditaruh di sini, termasuk yang kurang-kurangnya dari Tesla gitu. Kayak misalkan
Tesla kan pengennya semuanya full digital. Nih, tombolnya digital. Nah, kalau kita tutup, biasa aja sih. Tapi kalau misalkan dari keadaan darurat kita mau keluar gimana caranya? Nih, sini. Coba dari sini. Di sini ini ada plastik ya, liatin. Nah, kita pencet bagian sini. Nah, baru kita buka tarik ini. Ya, seperti biasa lah ya, mobil makin canggih, makin Tesla-Teslaan. Sesuatu yang gua nggak suka di Tesla ada juga di sini. Sekarang kita ke depan. Ya, tutup. Dia maju. Ya kan? Tapi untuk setirnya dia masih manual ya. Kayak gini. Beginilah interiornya. Kalau di foto, di video itu kelihatannya biasa aja. Pas kita masuk, gua suka sama desain-desainnya ya. Build quality, material dan kawan-kawannya itu bagus ya. Attention to detailnya bagus. Kecuali satu hal. Ini udah sempurna lah. Gua nggak nemu ya ada yang aneh-aneh. Kecuali di sini. Ini tuh kayak agak renggang di bagian atasnya, bawahnya ya begitu. Tapi sisanya gua nggak ada komplain ya. Door trimnya gue suka ya. Bagian-bagian tombol-tombolnya gue suka dan kawan-kawannya ya. Tapi seperti biasa Tesla. Sangat Tesla sekali dan ya begitulah. Contoh AC ya. AC-nya dia ventilasinya gini aja. Nggak ada tombol atau apa buat ngatur-ngatur. Jadi kalau kita mau ngatur AC, kita pencet di sini ya. Ini buat temperatur, bisa kita geser-geser gini, tapi untuk kecepatan nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita pengen ada tombol fisiknya, itu nggak ada sama sekali kecuali di sini. Jadi tombol yang sebelah kiri itu bisa jadi tombol AC juga. Kalau misalkan kita kanan, nah dia kecepatan hembusannya naik. Kalau kita mau ngatur ini, temperatur, tinggal diputar atas bawah seperti ini. Ya, tapi kalau misalkan kita pengen yang lengkap, masuk ke sini, pencet sekali, habis itu pencet ke yang 3 titik ini, baru kita bisa atur arah semburan AC-nya kemana. Nah, sama kayak BYD Seal sih sebenarnya sih, ya dan ya itu agak sedikit rese ya. Termasuk mau buka tutup juga bisa gitu. Jadi kalau mau tutup tinggal dipencet, buka. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini seberapa kencangnya ada di sini, defogger dan kawan-kawan arahnya ada di sini ya. Terus ada auto AC sync, sama ada buat maximum hot sama maximum dinginnya. Seats and steering wheel kita pencet di sini. Penghangat sampai ke belakang. Pendingin ada di depan doang, sama ada penghangat buat setir ya. Gue suka sih bentuknya bagus ya, desain-desainnya bagus dan kawan-kawan. Cuma kalau dikasih tombol fisik ini pasti jauh lebih bagus. Ya, terus gak cuma itu. Nah ini kalau versi lagi santai ya, tahu nggak? Sebelah kanan kita itu sebenarnya nggak ada mobil. Ya, tuh lihat, ada mobil nggak? Nggak ada kan? Tapi dia ngedeteksi ada mobil karena ada pantulan kaca, jadi dianggapnya sebelah kanan itu ada mobil. Ya, visual itu penipu. Nah, ini kita lihat di sini ada 3 tombol buat terang buka belakang dari sini ya. Sama ada buat charging. Nanti kalau kita pencet dia akan terbuka charging portnya. Sama indikator dia ngunci atau enggak itu adanya di sini. Ada tombolnya buat buka kunci tutup di sini ada di door trim, tapi indikatornya adanya di sini. Iya, nggak ada lagi loh. Jadi kecanggihan Tesla emang bagus, tapi nggak semuanya harus diikutin sama Tesla. Terus kita tinggal tarik dari atas, ini pengaturan lebih lengkap ya. Even buat nyalain lampu, ini kan ada lampu nih, ya. Kalau kita tas seperti ini, nah baru mati ya, ada SOS-nya juga. Sama ada buat matiin mesin di sini. Ya, tapi kalau misalkan kita mau nyalain dari depan ke belakang, ya, ini kita buka dulu dari atas ke bawah, reading lights. Kita pencet, nanti dia akan nyala semuanya sampai ke belakang, ya. Automatic headlights kita nyalain, ya, karena kalau enggak nanti headlights-nya mati. Terus buat ngatur jok, ventilasi atau memanas ada dari sini, ya. Child lock juga bisa dari sini. Ada 360 kameranya dan kawan-kawan, overspeed alarm bisa diatur dari sini juga, termasuk buat ngatur spion ada di sini juga. Nah, terus ini ada shortcut, misalkan buat 360, ini buat aplikasi, musik, settingan mobil sama home-nya ada di sini ya. Ini arrangement-nya juga bisa kita ganti-ganti nih. Tuh. Taruh sini. Terus ini ada aplikasi yang bisa kita masukin. Jadi kalau kita konekin ke hotspot ya, kita bisa buka YouTube. Ya kurang lebih mirip-mirip kayak handphone lah ya. Ini nggak ada koneksinya aja nih.
Oke, lanjut. Terus juga settingan dari mobil ini ada banyak sekali. Kalau misalkan kita bahas semuanya itu bisa banyak sekali yang bisa kita bahas ya, jadi satu video sendiri ya. Tapi intinya adalah ini untuk vehicle-nya ya, energi curve bisa kita lihat ya. Dan kawan-kawannya, front wiper maintenance mode. Jadi kalau kita mau ganti karetnya, pencet ini dulu. Automatic front wiper-nya dimatiin dulu. Nah, set. Nah, ini buat kita ganti karetnya nih. Termasuk yang belakangnya. Nah, rear wiper itu juga buat gantinya seperti itu. Kita set lagi di auto wipernya ya. Untung wipernya masih ada tombolnya ya. Terus window dan kawan-kawannya bisa diatur juga dari sini. Lights ini juga ada dan kita bisa atur ketinggiannya dari sini juga ya. Ada seat buat kursi, adjustmentnya, memorinya juga bisa kita atur dari sini. Drive, Eco, Standard, Sport itu bisa diganti dari sini ya. Tuh. Nah, ada launch mode juga, jadi buat dapetin 0 ke 100 yang under 7 detik itu bisa pakai launch modenya di sini. Power steeringnya kita pakai sport saja, brake pedal feel-nya kita pakai comfort, regenerationnya juga bisa pakai X pedal, ya kayak I pedal gitulah. Ini kita bahas. Ya. Dan kawan-kawannya semua ada di sini, termasuk juga passenger airbag-nya ada di sini. Real time, wah, driving risk alert sound matiin, starting reminder, oke, nggak apa-apa. Assistance. Ya, active safety-nya, X-Pilot-nya ada ya. Kalau di Cina ini lebih canggih lagi, bisa sampai nyetir sendiri. Ya, tapi di sini nggak bisa. Lane centering control atau lane change parking, dia juga bisa parking otomatis. Ini cakep sih. Ya, voice assistant, high expang, ya. Display intelligent imaging, transparent chassis. Ini kamera 360-nya emang bagus banget sih. Charging and discharging. Terus dia hardware-nya, kenapa dia bisa cepat dan sat-sat seperti ini? Karena dia pakai Nvidia bawaannya. Oke, ini kamera 360 seperti ini bentuknya ya, bisa kita ganti lagi. Ini 4 kamera yang tadi tuh bisa dipakai tuh. Ini bisa kita jadiin 4 seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini bisa kita lihat ada speaker lagi di bagian atas ini karena emang speakernya ada 18, banyak banget. Termasuk yang ada di bagian sini nih. Jadi ada speaker di headrest-nya. Tapi kisi-kisinya di mana ya? Gue nggak nemu ada kisi-kisinya, apa di lubang-lubang sini kali ya buat speakernya, karena dia ada speaker private di bagian headrest-nya. Terus tempat penyimpanan. Nah, sayangnya tempat penyimpanan di mobil ini tuh nggak banyak. Jadi dia tuh nggak ada laci di bagian depan sini ya. Tapi bagian bawah dia tempat penyimpanannya besar, sama ada bludru-nya di sini. Jadi ini bukan karet tapi bludru ya. Wire charging ada 2 kiri kanan, 50 watt, sama kalau misalkan kita masukin HP, dia tuh ada bunyi kipas. Karena di sini ada kipasnya buat pendingin. Karena wire charging itu pasti panas kan. Nah, sama si Xpeng dikasih pendingin. Cup holder ada gede kiri kanan, sama di tengahnya bisa kita buka. Nah, dalamnya juga full bludru mewah. Ya, bagus. Gua kalau untuk kemewahan di mobil ini nggak ada komplain ya. Tapi ya itu storage-nya emang nggak terlalu banyak. Oke, sekarang kita jalan aja dulu pakai mobil ini. Sekarang kita mau cari makan siang. Nah, yuk. Ini sebenarnya kita video ini terakhir gua karena kelupaan ngasih tahu kalau kap mesinnya dibuka, dia tuh nggak ada space lagi. Udah, cuma begini aja tulisan Xpeng. Ada fin, ada buat kita naruh air wiper di sini. Tapi sebenarnya ini kalau kita intip ya. Jadi kalau kita buka di bagian sini, ini kan daki, sama kita bisa ngintip sebenarnya. Itu tuh ada space di sini buat kita bisa isi barang-barang sebenarnya. Kalau misalkan si Xpeng ini nggak bikin dia tuh jadi rata kayak gini ya, dibikin coak sedikit aja lumayan, bisa buat taruh-taruh tas kecil, itu pasti membantu. Dan plat bodinya tebal-tebal, khas mobil Tiongkok, nggak dihemat-hemat. Oke, sekarang kita di Xpeng dan kita nyalain AC dulu lebih kenceng ya karena panas banget hari ini. Nah, untungnya si Xpeng ini baik ya, jadi bawaan dari mobilnya itu udah dikasih kaca film semuanya. Tapi ya seperti biasa, mobil-mobil dengan atap kaca ini ya, walaupun gue tahu dia sudah pakai kaca yang bisa menolak panasnya tuh bagus gitu. Jadi tanpa kaca film pun juga udah bagus. Tapi tetap aja kacanya itu kan panas ya. Jadi ada kayak heat wave di atas gitu, kayak kalau siang-siang panas terik gitu kayak ngariung gitu ya. Even ya beberapa kali gue pakai mobil kayak gini, termasuk yang ini ya. Kita tadi habis kena panas, masuk ke yang ada atapnya. Harusnya udah nggak panas dong. Tetap ini kan kacanya panas ya. Tetap masih ada ngung gitu, masih ada berasa gitu. Jadi
Satu hal kalau misalnya kalian pengen modifikasi mobil ini, menurut gue yang paling wajib, pertama kacanya dikasih kaca film tambahan, atau harusnya sudah ada yang, kalau mobil aku ya harusnya dia ada yang bawa tutupan yang otomatis gitu loh. Kayak misalkan BYD Seal juga kan dia atapnya kaca kayak gini ya. Itu udah banyak yang jual aksesorisnya buat tutup kaca bagian atasnya. Dan gua herannya ya, waktu gua ke Cina, musim panas di Cina itu panas sekali ternyata Bapak Ibu. Ya, gue pikir ya kaca gini tuh nggak cocok buat Indonesia. Ternyata buat Cina pun juga kalau lagi musim panas juga menurut gue nggak cocok loh. Panasnya kemarin tuh hampir 40 derajat, 39 derajat. Feels like-nya 45 derajat. Astagfirullahaladzim. Panas banget. Jadi nggak tahu yang pro apakah ada tutupannya di atas. Tapi kalau misalkan ada tutupannya, terima kasih sekali karena ini sangat kepake. Ya. Kemudian kita bahas soal mobilnya. Ya, banyak orang yang nggak suka dengan setirnya yang bentuknya kayak aneh kotak begini. Tapi setelah gue pakai lama, ternyata enak. Jadi setir model kayak gini, tangan kita di sebelah kiri, tangan kita sebelah kanan itu kayak pas gitu ya, armrestnya. Terus taruh di sini tangannya. Enak banget. Ini setirnya ternyata lucu ya. Tuh. Kita dikiranya ngantuk ya, karena di dalam tuh ada kamera dari sebelah kanan sini, dari pilar. Dia ngeliat kita pakai infrared. Nah, dia tahu tuh kalau kita ngantuk, kita merem, kita main HP, itu dia langsung ngasih warning. Ya, seperti biasa mobil canggih zaman sekarang terlalu banyak warningnya. Tapi gue yang suka dari mobilnya adalah dia tuh kalau ngasih warning, suaranya itu elegan, kayak nggak ganggu dan nggak annoying, kayak tek-tek gitu tadi gitu-gitu ya. Biasa aja suaranya tuh nggak intrusif yang kayak titit atau apa gitu. Aduh, yang suka bikin ganggu ya. Ini suara dia ngasih warning itu kayak sopan gitu loh, menyenangkan jadinya gitu ya. Nah, terus dia punya speedometer di bagian tengah sini besar. Ngasih tahu dia hijau, dia bisa baca. Tadi hijau, tulisan lurusnya berubah jadi hijau loh. Oke, gue nggak notice dari kemarin. Gue notice kadang-kadang suka ada kuning, suka ada merah ya. Ternyata itu nyambung sama lampu merah. Tapi memang kalau di Cina itu sudah terlalu canggih ya. Jadi si Xpeng ini tuh petaknya udah bisa terintegrasi dengan lampu merah dan angkanya itu real time. Jadi misalkan lampu merah ada angka nih di speedometer sini ya, di bagian layar tengah sama speedometer itu juga ada angkanya berapa. Dan kalau misalkan kita pakai Android Auto, yang di sebelah kiri sini dia juga bisa ngeliatin belok kiri kanannya berapa meter lagi juga ada. Jadi informasinya lengkap. Yang kurang cuma dia nggak ada head up display-nya di bagian atas. Nah, terus pengoperasian speedometer ini juga agak sedikit unik ya. Di sebelah kanan kita akan menemukan tombol. Ini tombolnya dipakai buat ngatur audio dan kawan-kawannya. Yang sebelah kiri dipakai buat ngatur AC. Nah, tapi kalau kita pencet D 2 kali, D sekali dia jadi cruise control, D 2 kali dia jadi nyetir otomatis ya. Dan ADAS-nya, lane keeping assist adaptive cruise control juga canggih. Jadi udah levelnya lebih tinggi dibandingkan dengan mobil yang ada di pasaran sekarang. Kita bisa nyusul lewat kiri atau kanan pakai lampu sen. Kalau misalkan depan kita lambat, kita ada lane hogger, pencet lampu sen kiri aja, nanti dia akan ngecek apa belakangnya ada mobil. Kalau nggak ada, dia akan bisa nyusul. Udah, kita tinggal santai aja. Tapi yang pasti setir kita itu harus tetap dipegang. Kalau misalkan dipegang, dia ada warningnya juga. Nah, terus informasi di balik kiri kanannya ini juga bisa kita atur. Caranya gimana? Kita tahan lama. Jadi ini tombol rollernya ini tinggal tekannya agak lama. Nah, nanti bisa kita ubah yang tengahnya bisa smart drive seperti ini, atau kita bisa bikin jadi map seperti ini ya. Terus yang kita puterin nih rollernya nanti akan berubah jadi informasi ya, power yang kita gunakan, TPMS-nya, sama ada kecepatan ada di situ juga. Kalau di sini kita keluar kecepatan, maka di tengah sini kecepatannya akan hilang. Tuh. Sebelah kiri pun juga sama. Jadi kalau kita puter, informasinya bisa dibikin sama yang sebelah kanan. Ya, TPMS-nya 2 biji kiri kanan gitu, buat apaan ya? Nah, ini kita yang kirinya buat kecepatan aja lah. Jadi seperti ini. Jadi informasinya tuh berguna yang bisa kita atur gitu ya. Cuma memang kalau BMW itu ada namanya Product Genius. Jadi ada sales, ada Product Genius. Product Genius itu dia yang menjelaskan tentang produk, cara menggunakan dan kawan-kawannya. Karena mobil-mobil canggih seperti ini itu banyak trik-trik atau teknik-teknik untuk mengatur sesuatu yang
emang kita harus diajarin atau kita harus baca buku manual gitu. Kalau misalkan kalian nggak ngerti gitu ya, ini gimana caranya ya kan? Nah, berhubung gue orangnya suka ngulik gitu, gue cek dulu beberapa hari ini gimana caranya segala macam, baru gue bikin video. Jadi gue ngerti beberapa hal di mobil ini yang nggak usah mobil Xpeng ya. Gue karena beberapa orang tuh gue bikin, ini tuh gue nggak suka mobil gini-gini. Lah lu atur aja. Emang bisa ya? Bisa. Jadi ini kita udah ngomongin driving impression, tapi yang dia bahas semuanya teknologi. Karena emang mobil Tesla sekali, ya kan? Apa yang ada di Tesla, pengoperasian yang ada di Tesla ada di mobil ini. Cuma untungnya tombolnya nggak kayak Tesla. Tombolnya tuh lebih manusiawi. Kalau Tesla kan pakai buletan gitu yang kalau kita pencet kiri kanan itu agak repot ya. Nah, ini tuh nggak. Sama ada tombol bawahannya di sini nih. Sip. Kemudian posisi duduknya, ini kursinya tuh enak, empuk ya. Terus juga lebar bagian sininya juga. Tapi ini bagian tengahnya sini tuh kayak agak kurang suportif ya. Sisanya oke, sama headrestnya agak sedikit keras. Terus untuk kursinya ya, kita dapat pengaturan tombol di sebelah kanan sini ya. Begitu pun di sebelah kiri dia sudah elektrik juga. Untungnya pengaturan kursinya nggak aneh-aneh ya. Dan ketika gue nyetir mobil ini, seperti biasa, gue suka mobil dengan visibilitas bagus. Mobil ini visibilitasnya lumayan bagus. Meskipun dia modelnya kayak telur gitu ya, buat aerodinamisnya biar bagus ya. Karena dia itu coefficient of drag-nya cuma 0,24 aja. Itu bagus banget. Jadi sangat aerodinamis. Biasanya mobil zaman sekarang itu yang aerodinamis itu di 0,29. Beberapa tahun lalu bisa 0,29 tuh udah hebat banget. Sekarang 0,24 tuh kayak wow, 0,24, 0,29 jadi biasa aja. Tapi ini sangat aerodinamis. Nah, pilarnya ini gede tapi lumayan tegak dan posisi duduk kita tuh lumayan ke depan ya. Jadi dashboardnya tuh nggak sepanjang itu. Kita tuh ngeliat ke kiri kanan tuh gampang. Nah, sama ini spionnya itu dia tuh di pilar sebenarnya ya, bukan di body, tapi karena dia lumayan keluar, jadi kita bisa lihat di tengah-tengah itu ada sela-sela. Tapi ini spionnya itu lebar sekali. Jadi mobil ini punya lebar itu 1,92 meter, hampir 2 meter. Secara dimensi ini mobil memang pas kita duduk gitu ya, rasanya nggak terlalu lebar, tapi pas kita lihat dimensinya, kita lihat angka-angkanya, gila ini mobil lebar banget. Mungkin salah satunya juga karena si spionnya itu dia panjang banget ya. Suara klaksonnya enak ya, rasanya Eropa sekali. Dan mobil ini tuh udah kita bawa dari Jakarta ke Klaten juga, tapi waktu itu ganti-gantian sama anak kantor. Terus yang gue suka dari mobil ini juga adalah kalau kita pencet lampu sen, dia tuh ada layarnya di speedometer. Berubah jadi spion. Ini gua suka banget. Biasanya punya kayak gini tuh cuma Hyundai. Kalau kita pencet lampu sen ya, kiri kanan, dia langsung berubah jadi kamera. Tapi di mobil ini juga sama persis. Tuh. Ya emang dia beda ya, lebih kecil dan ngotak, tapi ini menurut gua udah sangat ngebantu banget. Dan biasanya kalau udah pakai beginian, lo akan jarang lihat spion. Ya, jadi sebenarnya spion dilipat aja tuh sebenarnya nggak masalah karena dia fold. Dia ngambil kameranya itu dari kamera di body, bukan kamera yang ada di spion ya. Oke, tapi pas kita lipat juga kamera 360-nya juga nggak ikut kelipat kok. Jadi aman ya. Kita buka kamera 360 juga masih bisa, nggak terdistorsi gitu. Ini bagus nih. Kapan lagi kan ngeliat gue nyetir spionnya gue tutup. Tapi emang gambarnya bagus sih. Dipakai di malam pun juga gambarnya tetap bagus. Nice. Oke, lanjut lagi kita bahas mobilnya. Nah, sekarang drivingnya gimana, kenyamanannya gimana. Tadi kita udah ngomongin tentang how to operate-nya, betapa canggihnya mobil ini ya kan. Sekarang gue mau ngomongin spesifikasi dulu. Ya, karena jujur nih mobil agak membingungkan sebenarnya karena waktu launching kemarin dia cuma punya satu harga, yaitu 619. Entah itu buat standard range atau yang long range. Tapi kalau kita buka websitenya, dia ada dua pilihan, yang standard range sama long range. Nah, pas kita download brosurnya, dia cuma ada yang standard range saja, yang long range-nya nggak ada. Nah, kalau kita mengacu pada brosur yang ada di website dan untuk yang varian yang standard range only, ya, dia pakai baterai dari lithium ferrofosfat, punya penggerak RWD,
dan tenaga mesinnya 258 HP, 440 Nm torsinya. 0 ke 100 hanya dalam waktu 6,9 detik saja. Dan untuk range-nya, dia itu 435 km dengan baterai 66 kWh, dan 435-nya itu kabar baiknya menurut WLTP, bukan NEDC. Ya, kalau NEDC mungkin sekitar 500 ya. Dan sebelah kanan kita ada kereta bisa pas begitu ya. Dan untuk yang long range itu baterainya sekitar 80 kWh ya. Ada dua versi, ada yang LFP sama NMC. Gue berharap yang masuk ke Indonesia itu yang LFP. LFP emang lebih berat dibandingkan dengan NMC. NMC ini sebenarnya lebih bagus, lebih mahal ya. Cuma resiko terbakarnya lebih tinggi dan degradasinya itu nggak sebagus LFP umumnya ya. Tapi yang masalah dengan baterai NMC adalah dia kan kandungan nikelnya tinggi. Beda sama LFP yang udah nggak pakai nikel. Ya kalian tahu sendiri kan penambangan nikel di Indonesia seperti apa gitu ya. Jadi gue lebih seneng kalau mobil listrik itu pakai basisnya LFP karena nggak menggunakan nikel. Ya jadi kurang lebih seperti itulah soal baterai. Jadi kalau teman-teman pengen beli mobil listrik, dia pengen yang lebih ramah lingkungan, gue saranin beli yang LFP aja. Ya baterainya dicek dulu apa tuh. Kalau untuk performance menurut gue ini udah lebih dari cukup ya. Ya bayangin 0 ke 100-nya menurut brosur itu 6,98 detik ya, 6,9 detik. Gua 6,98. 6,9 detik, dan kalau di website itu 6,2 detik. Mana yang benar? Harusnya gue bawa alat dragi, cuma ketinggalan di Jakarta, jadi kita nggak bisa ngetes 0 ke 100-nya. Tapi menurut brosur yang ada di website-nya ya, itu 6,2 detik. Ya, tapi lebih akuratnya harus kita coba lagi. Tapi 6 detikan, 7 detikan itu udah kenceng banget ya. Udah lebih dari cukup. Gua rasa orang jarang yang sampai bawa itu sekencang itu ya, karena juga bahaya juga. Dan beberapa mobil listrik juga 0 ke 100 3,8 detik, tapi nggak dibekali dengan stopping power yang cukup. Nah mobil ini remnya bagus, dia punya grip yang cukup, dan ketika kita ngerem itu juga mumpuni remnya. Hanya saja untuk feelingnya ini agak sedikit sensitif ya. Kalau misalkan dibikin lebih halus lagi, itu pasti lebih enak. Kalau untuk pedal gas, gue nggak ada komplain ya. Pokoknya untuk driving dynamics ini so far mobil oke banget loh. Handlingnya oke, kursinya oke, buat jarak jauh juga enak ya. Kecuali yang belakang ini tadi agak kurang maju sedikit aja. Sisanya gue nggak ada komplain. Terus juga mobil ini lebar seperti yang gue bilang. Tapi pas kita bawa pakai jalan-jalan gitu ya, kayak rasanya tuh nggak selebar itu, padahal lebar banget. Handlingnya juga akurasinya bagus ya. Nih lihat tuh, responsif ya, balik sendirinya tuh juga enak gitu. Suspensinya kalau dipakai di tol itu enak, nyaman, lewatin speed bump, lewatin sambungan antar jembatan itu enak ya. Even di MBZ pun buat gue ini mobil masih enak. Nah cuman kalau kita pakai di kecepatan rendah dan jalannya agak kurang bagus, menurut gue dia sedikit bouncy ya. Jadi dung-dung-dung-dungnya gitu berasa gitu ya, mikro-mikronya. Dan lompatan terlalu cepet. Kayaknya si pernya itu terlalu kencang dia. Kalau pernya dibikin lebih lemes sedikit, kayaknya lebih enak sih ya. Tapi sekali lagi ini varian yang G6 biasa. G6 Pro kalau gue baca di luar itu dia kaki-kakinya, shock breaker sama pernya, spring rate-nya itu beda semua. Jadi harusnya lebih bagus ya. Mungkin nanti kalau misalkan yang G6 Pro udah ada unit buat ngetesnya, itu harus kita coba. Dan peredaman kabinnya pun juga bagus. Suara luar, suara kolong, suara angin itu kedap. Bahkan waktu kita di tol itu bawa 140-150 nggak kerasa. Waktu kita lihat speedometer, loh sudah 140. Padahal di dalam tuh masih santai gitu ya, enak. Dan adasnya pun juga bagus ya. Jadi kalau kita bawa jarak jauh ya, misalkan kalian butuh mobil yang suka dipakai jarak jauh, misalkan tiap hari jalan dari Bandung Jakarta gitu ya, Bandung Cirebon gitu kan. Ini mobil sih buat jalan di tol, nyetir sendiri itu enak banget. Adasnya pinter ya. Benar-benar kita tinggal klik 2 kali, dah nyetir sendiri, santai kitanya. Parkir juga bisa sendiri. Emang enak sih. Ini mobil tuh terasa mahalnya tuh ketika kita bawa di mobil, rasanya nggak kayak mobil 600 juta.
rasanya kayak mobil miliaran. Itu sih yang gue seneng dari itu mobil tuh, ketika kita bawa itu rasa premiumnya tuh melekat banget gitu. Even tahu Lexus RZ? Nggak tahu kenapa gue lebih suka ini dibanding Lexus RZ ya. Nah, untuk audionya dia pakai Exopera, suaranya enak ya. Tapi untuk sekelas level Harman Kardon belum sampai ke sana. Mungkin bisa dibilang kayak Bose yang premium, yang kayak dipakai di Palisade atau semacamnya, tapi belum sampai se Harman Kardon sih. Gitu. Nah, ini kalau udah jalan gini nih, jalan 70, 80, suspensinya enak, pas. Ya wajar sih, di Cina emang jalannya bagus. Makanya ketika di Jakarta gitu ya, ketika di Klaten ketemu jalan-jalan masuk gang desa gitu ya, itu yang ngerasa bouncy kecil itu yang agak kurang enak. Tapi kalau udah gini nih jalan aduh enak banget nih mobil. Tek, nah, udah jalan otomatis. Tapi tetap harus kita pegang. Ya jadi si Xpeng G6 ini kan emang diproyeksikan menjadi rivalnya Tesla Model Y. Dan di Cina sendiri bener sih, ketika G6 keluar banyak orang yang cancel Model Y. Dia lebih pilih ini gitu. Tapi memang hampir di semua aspek dia lebih bagus dibandingkan dengan Model Y ya. Buat yang udah coba Model Y ya pasti paham lah. Tapi sayangnya kenapa berkiblatnya ke Tesla ya, karena menurut gua Tesla tuh banyak hal-hal nyebelin yang seharusnya mobil tuh nggak seperti itu gitu ya. Kayak tombol-tombolnya kurang banyak gitu kan, pengoperasiannya juga semuanya full touchscreen, nggak ada tombol sama sekali ya kan. Terasa futuristik untuk awal-awal, terasa keren dan emang kayak ahead of its time ya. Cuma ya gitulah, apalagi kaca di atas ini ya, seandainya dikasih tutupan itu pasti akan lebih nyaman lagi dipakai di siang hari. Kalau di sore-sore kayak gini ya, enak sekali, nggak ada masalah. Pas siang-siang panas ampun, panas banget. Kemudian tadi kan ada namanya X-Pedal, gue lupa tuh kalau gue mau jelasin itu. X-Pedal ini sebenarnya sama kayak one pedal operation atau iPedal kalau di Hyundai ya. Kalau menurut gue iPedal ini bisa berfungsi dengan baik, tapi feeling naturalnya nggak begitu sih. Sama iPedalnya itu, X-Pedalnya itu dia nggak bener-bener sampai berhenti. Jadi dia tetap harus pakai injek rem. Kurang lebih mirip-mirip kayak rasanya punyanya Nissan Serena e-Power lah. Jadi dia regenerative braking-nya berasa. Kita mesti lepasnya tuh pelan-pelan gitu, ngikutin. Tapi pas sudah benar-benar kita lepas, dia nggak berhenti, tetap kita harus pakai injek rem. Nah, sama, dia juga punya regenerative brake yang bisa kita atur level 1, 2, 3 ya. Cuma menurut gua mendingan pakai level 0 aja sih, paling enak sih dibandingkan kita pakai level 1, 2, 3 atau mendingan ke X-Pedal aja sekalian gitu. Ya, jadi setelah kita nyobain Xpeng G6 ini sebenarnya mobil bagus dan rasanya nggak seperti mobil harga 600 juta sih. Rasanya kayak mobil 1,2 M. Mungkin kalau kalian pernah nyobain Tesla Model Y, this is much better than Tesla Model Y. Tapi justru ke Tesla-Teslaannya itulah yang menurut gua jadi titik minusnya. Karena seandainya ini mobil udah powertrain apa segala macamnya seperti ini ya, suspensinya seperti ini, tapi ke Tesla-Teslaannya dikurangin, wah ini mobil cakep bener sih. Ya karena sesuatu yang mirip Tesla itu mengganggu. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang udah beli, coba komen di bawah. Saya Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.